Shalom kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada keluarga Yohanes Kendek yang sudah menginput kita pada malam hari ini dalam ibadah bergilir PKBGT, dan kepada Bapak yang sudah siap di hadapan laptopnya masing-masing atau di HP-nya, diucapkan terima kasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita arahkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah PKBGT pada malam hari ini, dan kita awali dengan nyanyian Mars PKBGT. Mari saya undang bangkit berdiri yang memungkinkan berdiri. Dan setelah Mars PKBGT kita lanjut dengan Kidung Jemaat 454 bagian A dan dengan 2 sampai dengan 2A. Dengan bertanggung jawab sebagai teladan keluarga, angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, praktikkan diri di dalam iman dan dalam perbuatan, di dalam Gereja Toraja, mari kita bersama dengan puji yang berkarya, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jaya. Di dalam posisi kita berdiri, mari kita nyanyikan indahnya saat duduk.
Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Menyertaimu juga. Saya persilakan kepada keluarga untuk memberikan kesaksiannya atau pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat nanti. Silakan Pak. Silakan Pak Yohanes Kendek, Sektor 1. Saya persilakan untuk menyampaikan kesaksiannya atau pokok-pokok doa. Bagaimana Pak Yohanes Kendek? Dan dikasih tadi itu Silakan Pak. itu aja sudah, pokok doanya sudah dikasih tadi. Dan Lanjut saja. Baik. Jadi ya, terima kasih Pak. Mari tiba saatnya kita membaca Mazmur Pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayatnya yang agak keluar dan kaum bapak yang lain atau ibu yang lain membacakan ayatnya yang agak ke dalam. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Sipi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, alamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengan telinga kepada ucapan orang Tulikan Allah. sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berlalu. Berilah hati aku akan kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, Baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan dan mataku mataku memandangi musuh. Amin firman Tuhan. Kita sambut dari nyanyian 127, jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu. Tanah liat di tanganmu.
Bapak Yohanes Kendek bersama dengan kaum Bapak Jemaat Efrata Bontang dan seluruh kaum Bapak yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Dalam persekutuan kita sebagai PKB, kita akan kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan ini saya telah tetapkan dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14. Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14, 2 ayat. Padahal damailah di basa tu kadan na puang matua may komita palak pa tunduan langan puang ta masambayang. Lante bongi malilin o puang nakapui ikan ni kamalilinan. Apa tontong tu arangami unarangi penangki siapa tangarangki. Angki maadin unsorongan batang kaleki kapatonganangki siumpu lako puang matua puang tu mangkang pasaka sain na mintu maadan dan maritik narande tanah kalua belan na kipatongan tu kuasam ni opuang sia tontong kani kamali komi patontong unrinding pala akan ni kialo sia kebom ondong pilante lino tunite na temme lurokko susah belan na maarupa-rupa agan kamasusan ondong pi tu corona sakima ko sanga-sanga apa ya tu kapatongadan ki opuang tontong paranu paiman lako batang di kalemi ya moto opuang lante kasipulungan toron nambe lante kombongan jemaat Efrata Bontang sipulungkan nimpudi siyang pakalabi sang madatuming pakapakanna lan atu totemo laki basa siya laki nannung tukada masero milam may sura madatumi arang itu patang ngarangki siya pasaka itu penangki opuang penamasallo pasakit taum itu lang tali ambun ni opuang maakada-kada mo kami belan nasakka amokan laundrangi kadami lan sangan na puang Yesu Karistu kiram po mati kalemi amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 ayat bacaan kita pada pasal yang ke-14 kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita membaca Injil Yesus yang berkata, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. 2 ayat bacaan kita
Di khotbah beberapa waktu yang lalu saya sudah mengangkat khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dan bacaan kita pada saat ini dan secara khusus melalui renungan saya akan berfokus pada ayat yang ke-14. Saya akan baca ulang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang boleh hadir dalam ibadah via Zoom pada saat ini. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan mempunyai cara untuk tetap mempersekutukan dan mempersatukan kita di tengah-tengah keadaan yang baik maupun tidak baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menelusuri bacaan kita pada saat ini, maka kita akan dihantar dalam sebuah tema, Tuhan sungguh kasih. Tuhan sungguh kasih. Kaum bapak dan kaum ibu yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini, suatu ketika ada seorang pemuda yang melihat dalam catatan HP-nya hari ini ibunya berulang tahun. Tetapi dia tidak sempat untuk mengunjungi ibunya, mengucapkan ucapan selamat karena dia fokus pada pekerjaannya. Lalu mampirlah dia di sebuah toko bunga, dan ketika tiba di halaman, dia memarkir mobilnya, dan sebelum dia masuk ke toko bunga itu, dia sempat melihat ada seorang tentara menatap bunga yang ada dalam toko itu sambil menangis. Lalu dia masuk ke toko bunga itu, lalu kemudian membeli bunga, lalu mengatakan kepada pegawai yang ada di toko itu, bisakah hari ini juga bunga ini tiba di kota ini? Sang petugas mengatakan, oh bisa. Lalu dia membayar. Setelah membayar, dia lalu kemudian keluar. Setelah dia keluar dari toko itu, bapak-bapak yang kekasih, lalu dia melihat anak perempuan itu masih tetap menangis sambil memandangi bunga yang ada di toko itu. Lalu dia menghampiri anak perempuan itu, lalu berkata, mengapa engkau menangis? Si anak perempuan ini mengatakan, ibuku ulang tahun. Aku ingin membelikan bunga dan memberikannya kepada ibuku, tetapi uangku tidak cukup. Mendengar ungkapan anak perempuan ini, lalu kemudian dia masuk kembali ke dalam toko itu, lalu mengambil setangkai bunga, membayarnya di kasir, lalu kemudian setelah itu dia keluar dan memberikan bunga itu kepada si anak perempuan itu. Dan anak perempuan ini begitu senangnya, dan dia mengucapkan terima kasih kepada si laki-laki ini. Tetapi yang menariknya adalah si anak perempuan ini mau mengajak laki-laki ini untuk mengucapkan ucapan selamat dan membawakan bunga terhadap kepada ibunya. Si laki-laki ini kemudian ikut, lalu mereka naik mobil dan tibalah mereka di sebuah tempat di mana tempat itu sama sekali tidak terbayang oleh laki-laki ini. Apakah tempat itu? Tempat itu adalah sebuah pemakaman. Dia diajak masuk oleh anak perempuan itu. Lalu si anak perempuan ini dengan hati yang gembira dan juga berucap, Ibu, selamat ulang tahun. Aku membawakan bunga kepadamu. Bunga yang dibelikan oleh om ini. Melihat realita,
akan kasih sayang, akan cinta anak perempuan ini terhadap ibunya yang sudah meninggal. Tersadarlah laki-laki ini betapa kuatnya cinta seorang anak terhadap ibunya. Lalu kemudian dengan terharu dia mengingat ibunya yang sementara ulang tahun, yang juga saat ini lagi sendirian di rumah. Lalu di ending cerita itu kemudian si laki-laki ini yang awalnya tidak mau pulang ke rumahnya untuk mengucapkan ucapan selamat, tetapi pada akhirnya dengan melihat betapa kuatnya cinta seorang anak perempuan ini terhadap ibunya walaupun sudah meninggal, dia kemudian pergi. Dan ketika dia berjumpa dengan ibunya, dia menangis terseduh-seduh dan menyadari bahwa selama ini dia melupakan ibunya karena kesedihan. Nah, ini adalah sebuah cerita, Bapak-bapak yang kekasih, bagaimana kemudian dari ilustrasi ini kita mau dihantar bahwa cinta dan kasih itu sungguh luar biasa kekuatannya. Lalu pertanyaannya apa? Apa yang Tuhan mau katakan melalui bacaan kita pada saat ini tentang kepedulian Yesus bukan hanya terhadap 5.000 orang, tetapi dalam bacaan kita pada saat ini secara khusus pada ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat dari mana? Yesus setelah mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh, bahkan diceritakan bagaimana kemudian kepala Yohanes itu dipenggal dan ditaruh di sebuah talam lalu diserahkan kepada Herodias. Mendengar itu Tuhan Yesus sangat sedih. Dia tidak merasa takut. Tuhan Yesus tidak merasa takut, tetapi Tuhan Yesus sangat sedih. Apa yang membuat Tuhan Yesus sedih? Karena mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh. Karena itu Tuhan Yesus kemudian meninggalkan tempat itu menuju ke sebuah tempat untuk kemudian menenangkan dirinya dan sekaligus untuk beristirahat. Karena Tuhan Yesus selalu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Tetapi ternyata benarlah firman Tuhan, tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus untuk beristirahat. Ketika dia sampai di seberang danau, ketika dia berencana untuk bermeditasi menghadap Bapanya dalam doa yang selalu rutin dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia diperhadapkan pada sebuah realita. Apakah realita itu? Satu, dia menjumpai dan melihat betapa banyaknya orang yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Setelah Yesus melihat orang-orang sakit ini, apakah kemudian Tuhan Yesus berdiam diri? Tidak. Tuhan Yesus sangat jelas. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi setelah melihat orang-orang sakit ini, tujuan Tuhan Yesus untuk beristirahat, menenangkan dirinya, untuk berdoa kepada Bapanya, tetapi yang lebih kuat pada dirinya adalah belas kasihan. Karena itu dia tidak tinggal diam. Tuhan Yesus kemudian menghampiri mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan Yesus. Coba bayangkan betapa pedulinya Tuhan Yesus, betapa luar biasanya cinta Tuhan Yesus, betapa luar biasanya kasih sayang yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang membutuhkan dan memerlukan kehadirannya di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami pada saat itu dalam konteks bacaan itu. Setelah menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan Yesus, kalau kita mau menelusuri ayat-ayat selanjutnya, Tuhan Yesus lagi diperhadapkan pada kebutuhan yang lain, kebutuhan jasmani. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus merasa lapar dan pada akhirnya Tuhan memberikan mereka makan. Jadi dalam pasal 14 ayat 13 sampai 14 saat ini Bapak-bapak yang kekasih mau mengatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kepedulian Tuhan Yesus itu sungguh besar. Dan Tuhan Yesus tidak pernah akan membiarkan kita berada dalam pergumulan yang terus-menerus. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, pertanyaan penting sekarang adalah,
Apa yang Tuhan mau apa yang Tuhan Yesus mau kita pelajari, kita bawa pulang dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan yang sungguh berat kita alami dan jalani pada saat ini. Bapak-bapak yang kekasih, kalau saya mau bertanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah sakit di sini? Saya pernah sakit. Dan semua kita manusia pasti pernah sakit. Selain dari sakit, kita semua manusia, kaum bapak yang ada, juga memiliki pergumulan sesuai dengan konteks masing-masing kita. Pertanyaannya, dari manakah pergumulan-pergumulan yang dialami oleh manusia dalam dunia ini? Bukankah dikatakan oleh firman Allah melalui Yesaya 29 ayat 11, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi kenapa dalam rancangan damai sejahtera Allah itu, kalau memang Allah itu kasih, kalau memang Tuhan merancangkan kehidupan kita selalu menikmati damai sejahtera, mengapa harus ada pergumulan? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan, bapak-bapak yang kekasih. Yang pastinya pertama, bahwa pergumulan, persoalan yang kemudian dialami oleh manusia di tengah-tengah dunia ini itu disebabkan semua karena dosa. Ingat bagaimana peristiwa ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu simbol kehadiran Allah, kebahagiaan. Di sana tidak ada penderitaan. Di sana tidak ada tangisan. Di sana tidak ada sakit penyakit. Karena Tuhan menguduskan dan menghadirkan Taman Eden itu untuk di dalamnya Adam dan Hawa menikmati sukacita bersama dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Iblis memakai manusia untuk memberontak terhadap Allah. Dan pada akhirnya damai sejahtera itu hilang. Dan mereka diusir. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, laki-laki harus bekerja, berpeluh untuk hidup mencari makan. Perempuan pun harus mengalami rasa sakit ketika melahirkan. Jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu pula pergumulan, persoalan mengiringi kehidupan manusia. Tetapi apakah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia memiliki pergumulan, persoalan dalam kehidupannya, Allah berdiam diri? Tidak. Di balik penghukuman itu, kasih Allah ternyata lebih besar dari semua yang ada. Karena itu hingga pada detik ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi justru sampai detik ini, Allah menyatakan, memperlihatkan, dan mendemonstrasikan kuasa dan kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, Allah tidak pernah menopang kita? Apakah Allah tidak pernah mengangkat beban kita? Kan ada juga kaum bapak yang mengatakan, Pak Pendeta, kenapa sejauh ini kehidupan saya masih seperti ini? Kenapa Pak Pendeta setiap kehidupan kita? Kalau kemudian dalam bahasa Yeremia, ketika Allah memilih dan mengutus Yeremia, Tuhan sudah mengatakan kepada Yeremia, sejak dari kandungan, engkau sudah kubentuk, engkau sudah kurancang untuk sebuah karya dalam rancanganku. Artinya apa? Bapak-bapak yang kekasih, dalam kehidupan ini, Tuhan memiliki dan mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kehidupan kita hingga pada saat ini mungkin dari sudut pandang kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak menutup kemungkinan di dalamnya justru rancangan Tuhan terjadi. Dan karena itu yang harus kita imani dan aminkan, ketika kita masih ada hingga pada detik ini dalam kondisi masing-masing kita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berangkat dari ayat yang ke-14, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Bapak-bapak yang kekasih, jujur, pada saat ini tidak ada manusia yang tidak bergumul karena pandemi COVID-19. Kita selalu dihantui, kita selalu berada dalam kekhawatiran. Tetapi dalam beberapa pertemuan di media sosial saya sering mengatakan, kalau boleh hindari sekarang menonton berita-berita yang selalu menggaungkan dan menghiperbola berita tentang COVID. Jangan sampai dengan berita-berita itu justru membuat kita trauma, lalu imun kita justru drop. Perbanyaklah menonton sesuatu yang menghibur. Perbanyaklah membaca firman Tuhan supaya kita semakin dikokohkan, kuat dan tetap sehat dan selalu berpikir positif. Lalu bagaimana dengan yang sakit? Ada yang terpapar, ada yang penyakit yang lain. Ingat, bapak-bapak yang kekasih, Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika toh kemudian kita berjuang, ketika toh kita tetap melakukan protokoler kesehatan, lalu kita sakit, apatah lagi kalau kemudian kita harus mengalami pandemi, mengalami sakit karena virus corona. Kalau kita di awalnya sudah berjuang, melakukan protokoler kesehatan, dan virus corona tetap menghampiri kita, ingat bahwa penyakit itu di dalam kuasa, dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan akan menyembuhkan. Itu berarti bahwa walaupun kita sudah berusaha, lalu kemudian Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan dan membiarkan bapak-bapak dan jemaat kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus akan ada dan selalu ada dan akan mengangkat beban itu, akan menyembuhkan bapak-bapak dan semua jemaat Tuhan dalam kuasa dan kasih. Di dalam doa secara khusus kepada jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19, saya katakan bahwa ketika kemudian kita harus mengalami penyakit atau terpapar virus corona, bukan berarti Tuhan meninggalkan, tidak. Tuhan tetap ada bersama-sama. Ketika itu Tuhan izinkan terjadi. Ingat kaum bapak, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti segala yang terjadi itu tetap berada dalam kendali dan kuasa Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Saya kira ini penguatan yang datang kepada kita untuk menguatkan kita bahwa segala sesuatu berada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Karena itu kepada bapak-bapak yang mungkin ada hadir dalam ibadah pada saat ini dalam kondisi terpapar virus corona atau mengalami penyakit yang lain, ingatlah, jikalau dalam konteks bacaan kita pada saat ini Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit karena mereka memiliki pengharapan, mereka memiliki rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus, maka hal itu juga yang akan terjadi dan dialami oleh bapak-bapak yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Jadi jangan meragukan kuasa, kasih, dan kepedulian Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus itu sungguh baik. Dan saya kira ini harus menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini, dan secara khusus kepada kita yang sakit, baik di Persekutuan Jemaat Efrata Bontang, di jemaat-jemaat yang lain. Satu hal yang harus kita lakukan adalah yakinkan diri kita, yakinkan pasangan kita, keluarga kita, sesama kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dan kalau kemudian kita mengalami penyakit, ingat Tuhan Yesus sanggup melakukan dan menyembuhkan. Dan saya kira ini kabar sukacita bagi kita, bahwa segala sesuatu ada masanya. Imani dan aminkan kaum bapak, bahwa jikalau saat ini pandemi ini ada, ingat akan ada saatnya pandemi ini akan hilang sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Karena itu tetap bersemangat membaca Alkitab, tekun berdoa, dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki hari lepas hari, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin.
Ya, begitu indah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan kita, menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita. Bahwa apapun pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu pada saat ini, serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi. Karena itu kita mari kita sambut. Saatnya kita memberikan buah-buah iman kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepadanya atas segala kasih dan berkat-berkat yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Dan sebagai nats persembahan saat ini dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil menjalankan persembahan kita iringi dari nyanyian Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang dan seterusnya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes Kendek melalui WA. Karena itu kita akan bersama-sama mendukung dalam doa. Masih adakah dari kaum Bapak, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, disilakan untuk menyampaikan pokok doanya. Tak siang. Bapak di rumah tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Baik kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memiliki Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa peduli, mencintai dan mengasihi kami, dan tidak pernah membiarkan kami hidup berganjang dalam pergumulan persoalan kehidupan. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir dalam cinta kasih, maka setiap beban yang ada, baik persoalan kehidupan, karena ekonomi,
karena pekerjaan, dan apatah lagi ketika kami berada dalam kelemahan tubuh dengan berbagai macam penyakit, maka Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Sebab berbahagialah orang-orang yang berpengharapan, yakin dan percaya terhadap Tuhan Yesus, tabib yang agung. Jikalau yang lain Tuhan Yesus sembuhkan, maka kami pun mengimani, mengaminkan. Hal yang sama juga Tuhan nyatakan kepada semua kami yang berada dalam kelemahan tubuh, bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kami, sebab Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai kami. Sebab Tuhan, kami selalu mengaminkan, jikalau Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan persoalan kehidupan terjadi dalam kehidupan kami, maka yang kami imani pula bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kami dan menjadikan kami sebagai seorang pemenang. Tuhan, hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan Bapak Yohanes Kendek, kami boleh beribadah bersekutu sebagai PKB Jemaat Efrata Bontang. Kami bersukacita di tengah-tengah pergumulan kehidupan, sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Tetapi ketika kami berada dalam keputusasaan, maka akan menjadi pergumulan yang akan hidup dalam kehidupan kami, dan semangat yang patah akan mengeringkan tulang-tulang. Karena itu Tuhan, ajarlah kami menikmati setiap proses kehidupan dalam dunia ini, sebab firman Tuhan selalu mengajarkan kami bahwa Tuhan peduli dan Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan, kami datang berdoa dan mendoakan Bapak Yohanes Kendek dalam keluarga. Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan Bapak Yohanes Kendek bahwa Tuhan menopang mereka dan kesehatan dan kekuatan. Berdoa untuk Bapak Yohanes Kendek bersama dengan istri dalam masa tua mereka, dalam kebersamaan dan anak cucu. Tuhan kiranya menopang dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga akan terus menikmati kehidupan mereka penuh dengan sukacita. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berdoa untuk Bapak Rafael yang menunggu hasil tes kerja. Kiranya Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah tes kerjanya boleh dinyatakan baik, dan di dalamnya Bapak Rafael akan menikmati semuanya dengan penuh ungkapan syukur bahwa Tuhan yang menganugerahkan dan menentukan segala-galanya. Biarlah Tuhan dalam seluruh kehidupan Bapak Rafael, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Bapak Valen yang menunggu hasil MCU. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mengasihi, menopang dan kesehatan, sehingga apapun hasil dari MCU yang dijalani akan tetap baik adanya, sehingga boleh melanjutkan harapan, kerinduan dan cita-cita. Berdoa untuk Bapak Valen, Bapak Melona, Kadang, dan Livia dalam pekerjaan masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka akan terus mengandalkan Tuhan dan boleh menikmati setiap pekerjaan mereka penuh dengan ungkapan syukur. Berdoa untuk Bapak Rafael, Bapak Valen dan Bapak Melona dalam keluarga, kiranya Tuhan tetap memberkati, mengasihi, sehingga dalam keluarga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk Valen, Miguel, Jevon, dan Rafael dalam bangku sekolah, dalam keseharian. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi, sehingga mereka akan membangun kehidupan masa muda mereka dan juga menempuh pendidikan dalam pengandalan terhadap Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan menolong sehingga kelak mereka boleh meraih cita-cita. Berdoa untuk Ungkara dan Melona dalam masa kecil dan pertumbuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan menolong sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Juga berdoa untuk rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam seluruh harapan dan kerinduan. Ya Allah, kami mendoakan Bapak Yohanes Kendek, kiranya Tuhan tetap memberkati harapan dan kerinduannya dalam rumah tangga, dalam kehidupan yang lebih baik hari lepas hari. Dan jikalau ada pergumulan kehidupan, mari Tuhan ubah pergumulannya menjadi sukacita, dan ajar orang tua kekasih kami
untuk selalu setia terhadap imannya di dalam Yesus Kristus dan selalu mewujudkan cinta kasih-Nya, persekutuannya untuk bersekutu dengan Tuhan dimanapun Tuhan memanggil dia untuk berkarya bersama dengan keluarga. Ya Allah, hamba juga datang berdoa untuk seluruh kaum Bapak yang boleh hadir dalam ibadah via Zoom maupun yang tidak sempat hadir dalam ibadah pada saat ini karena berbagai hal. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melawat mereka, memberkati dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, memberkati dalam perjuangan mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja Tuhan tetap memberkati dan menolong, sehingga mereka akan tetap menikmati kasih karunia Tuhan dan lawatan Tuhan hari lepas hari. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi semua kaum Bapak. Tuhan pun menganugerahkan kesehatan bagi istri-istri mereka, anak cucu mereka, saudara-saudara dan rumpun keluarga mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat adanya, baik yang bersama-sama dengan mereka di Kota Bontang maupun yang ada di luar Kota Bontang. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, terutama saat ini dalam pandemi COVID-19. Kami rindu dan memohon kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat adanya. Kami secara khusus datang berdoa Tuhan untuk beberapa kaum Bapak yang saat ini terpapar COVID-19 dan juga jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Tuhan, harapan dan kerinduan mereka adalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan mengampiri dan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh orang-orang yang merindukan Tuhan dan berpengharapan. Kami pun memohon dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Tabib yang agung, jamalah tubuh mereka, berkati dan kasihi mereka ya Tuhan, sehingga melalui tenaga medis, perawatan, pengobatan, makanan, minuman, serta obat-obatan dan isolasi mandiri yang mereka jalani, semuanya Tuhan perkenankan dan Tuhan berkati, sehingga tiba harinya mereka semua yang berada dalam kelemahan tubuh akan pulih dan sembuh, dan kesembuhan itu akan membawa mereka sehat kembali dan boleh berkumpul dan keluarga, bahkan melanjutkan harapan dan kerinduan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh kaum Bapak dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Karena Tuhan tetap melindungi, Tuhan pun berkati pengurus dan anggota, Tuhan berkati program yang ada. Walaupun di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, tetapi kami akan terus melayani Tuhan melalui talenta dan teknologi yang Tuhan telah hadirkan bagi kami, sehingga pelayanan kami akan menjangkau semua jemaat Tuhan yang sungguh merindukan lawatan, kekuatan, dan penghiburan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga datang berdoa, memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, pulihkanlah keadaan dunia, bangsa dan negara kami, bahkan Kota Bontang yang kami cintai dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya atas kuasa-Mu, dan akan tiba harinya Tuhan akan menyatakan kesembuhan dan pemulihan itu. Karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu berpengharapan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Ya Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan, berkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan, dan yang masih ada pada kami Tuhan pun berkati. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini, liturgos, pianis, tim multimedia, dan seluruh kaum Bapak yang boleh hadir. Ajar kami untuk selalu memberi diri untuk melayani Tuhan, baik dan tidak baik keadaannya. Ajar kami untuk selalu memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Berdoa untuk pembangunan pastori yang terus berlangsung. Berkati, jaga dan lindungi poster, panitia pembangunan, dan tukang yang Tuhan pakai, dan seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bahagian. Biarlah dalam kuasa dan kasih Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan. Ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan, boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Ini syafaat kami, ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan memuji Tuhan sekali lagi dari DKJ 209, Kasih Setiamu. Lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan ikatan kasih setia. Bapak Yohanes Kendek bersama dengan keluarga, kaum Bapak yang kekasih, pergilah. Lanjutkanlah kehidupanmu dalam sebuah penghayatan iman, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini bergumul karena sakit, baik bersama dengan keluarga maupun seluruh umat manusia, imani dan aminkan bahwa Tuhan Yesus pun akan menyembuhkan saudara-saudara dalam cinta dan kuasa-Nya. Karena itu teruslah berpengharapan kepada Allah, sumber berkat, berpengharapan kepada Yesus Tabib yang agung, sebab Tuhan kasih adanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan himne WKBDP. Mengasihi
sekutu bersaksi dan melayani. Selanjutnya saya persilakan kepada pengurus, kalau ada yang perlu disampaikan, disilakan. Setelah itu, kalau ada yang mau disampaikan oleh keluarga, dipersilakan. Nanti kalau selesai pengurus, saya persilakan kepada pengurus. Ada Pak Was di situ kan? Pak Nathan, Pak Elia Junar. Ya, Pak Nathan, Pak Elia Junar atau siapa? Silakan. Pak Glory, Pak Glory dulu. Lanjut nih tadi itu Pak Nathan Pak. Ya, baik. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Ya, mengucap syukur kita pada malam hari ini bahwa ibadah bergilir persekutuan kaum Bapak boleh berjalan dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik pula dan tanpa ada kendala. Jadi kita bersyukur, mengucap syukur karena kita yakin bahwa semua itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita. Walaupun dalam masa pandemi kita masih dapat bersekutu seperti ini, memuji dan memuliakan Tuhan, dan kiranya ibadah yang kita laksanakan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur, berterima kasih bersama keluarga Bapak Yohanes Kendek yang pada saat malam hari ini mengumpulkan kita dalam ibadah persekutuan kaum Bapak, ya, mewakili pengurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Kendek. Demikian juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan pada malam hari ini pada Bapak Pendeta Henry, pada Bapak Lukas Parapat sebagai liturgos. Demikian juga Bapak Yahya Kadang, dan Ibu Anita serta Bapak Dini yang terlibat dalam pelayanan sehingga ibadah kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga Pak Koster yang ada di gedung gereja serta Pak Robi. Ya, Pak Robi menjadi operator share screen. Tuhan memberkati dan memperlengkapi kita semakin diperlengkapi dalam pelayanan di masa-masa yang akan datang. Demikian juga terima kasih kepada seluruh kaum Bapak yang hadir pada malam hari ini dalam melaksanakan ibadah. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing, dalam segala aktivitas, dalam segala pergumulan kehidupan kita. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita kaum Bapak yang pada saat ini dalam pergumulan kesehatan, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit maupun yang diisolasi, yang sementara dalam masa isolasi. Kita yakin dan percaya melalui firman yang telah diberitakan oleh Pak Pendeta tadi bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan kita ketika kita memohon, ketika kita bersuruh kepadanya. Kita yakin bahwa Tuhan Yesuslah yang akan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita pada saat ini. Ya, mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja dari kami sebagai mewakili pengurus, dan mungkin terima kasih untuk kita semua. Tuhan selalu memberkati kita, dan selanjutnya mungkin ada informasi dari Bapak Nea untuk ibadah kita yang akan minggu depan yang akan dilaksanakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Disilakan kepada Pak Nea atau Pak Nathan kalau ada yang perlu
tambahin. Ya, salam. Shalom. Ya, untuk ibadah kita pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, tempat ibadah Bapak Martin Patasik, Sektor 4, Pelayan Firman, Penatua Nathaniel Tolanda, dan liturgosnya Bapak Penatua Yahya Kadang. Ya, itu aja. Demikian, Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Mungkin ada penyampaian dari Ketua Panitia Pembangunan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingin tambahkan sedikit bahwa besok rencana pengecoran cakar ayam. Jadi kaum bapak yang ada waktu atau kesempatan dimohon kehadirannya sekitar jam 9. Kita adakan pengecoran. Yang penting kita semua mematuhi protokol kesehatan, tidak berkerumun, dan ada beberapa cakar ayam kita sudah siap untuk dicor besok, kata ini tukangnya yang ngomong tadi. Demikian, dan saya lanjut persilakan kepada keluarga Pak Yohanes Kendek. Silakan Pak, untuk kalau ada yang perlu disampaikan saya kasih kesempatan. Silakan. Bagaimana Pak Yohanes Kendek? Atau Pak Yohanes Mendrek? Apa bisa diwakili? Kalau bisa. Ada kasih Pak Yohanes Kendek. Benar kan? Silakan Pak Yohanes Kendek kalau ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, tidak ada kah? Oke. Kalau tidak ada lagi,